Salam saudara-saudari sekalian. Pada hari ini yang menjadi renungan kita tertulis di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Baiklah saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu Roh Allah diam di dalam orang percaya. Sekali lagi saudara-saudari, sebagai tema kita yaitu Roh Allah berdiam dalam orang percaya. Saudara-saudari, mengingat akan kitab yang tertulis dalam Yeskiel ini, saya secara pribadi mengenang betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya, kehidupan saudara dan saudari sekalian. Kenapa demikian Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya? Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, sekalipun kita memberontak, sekalipun kita menjauhkan atau bahkan meninggalkan Dia tidak pernah menjauh atau bahkan meninggalkan kita. Dalam kitab Yeskiel ini, yaitu salah satu nabi yang diutus Tuhan untuk menjadi perpanjangannya dalam pertobatan pada kaum Israel. Di mata Allah, bangsa Israel pada masa itu adalah bangsa yang pemberontak, adalah bangsa yang keras kepala, adalah bangsa yang penuh dengan kekejian. Atau bahkan Bapak Ibu, dalam sepanjang kitab Yeskiel, bangsa Israel tidak pernah bertobat. Dalam hal ini saya sebagai hambanya ingin menjelaskan kepada kita 3 poin besar yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pemberian hati baru dan roh yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, umat Israel memiliki roh yang pemberontak. Di dalam ketetapannya, mereka tidak pernah berhenti melakukan kejahatan, atau bahkan mereka tetap berkeras hati dalam menjauhkan perintah-perintah Tuhan. Kata baru di sini Bapak Ibu sesuai kamus bahasa Ibrani yaitu kudus. Kenapa Tuhan yang menjadi sang empunya hidup akan memberikan hati yang baru kepada bangsa Israel, supaya mereka boleh bertobat di dalam nama Tuhan, supaya mereka boleh menjauhi segala pemberontakan, segala dosa yang akan mereka lakukan. Karena kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang sulit untuk dekat kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, yaitu menjauhkan hati yang keras. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah hal atau seorang sosok yang begitu mengasihi kita. Bahkan dalam kekerasan hati kita, bahkan hal apapun yang membuat kita congkak dan menjauh kepada Tuhan, Dia tetap menjauhkan hati kita daripada hati yang keras. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bukan hal yang aneh jika bangsa Israel diperbudak kembali oleh Babel. Karena apa? Karena mereka memiliki hati yang keras kepada Tuhan. Karena mereka tidak pernah mau mendengar apa yang menjadi tuntunan bagi mereka. Baik itu Nabi Musa, baik itu Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, dan Nehemia. Mereka tidak pernah mau mendengar. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengadakan kepada mereka untuk menjauhkan hati yang keras, supaya mereka benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Bahkan dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Bangsa Israel juga gagal dalam melaksanakan perannya sebagai bangsa yang menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik. Bangsa Israel seperti yang kita ketahui adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat diagung-agungkan Tuhan daripada bangsa lain. Tetapi apa Bapak Ibu sebaliknya? Mereka menyembah penyembahan berhala, mereka meninggikan hati, mereka meninggalkan Tuhan, atau bahkan mereka penuh dengan dosa dan kejahatan berbagai macam hal. Itu sudah kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Dia tidak ingin umat yang dikasihinya jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Dia akan menjauhkan hati yang keras kepada bangsa pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan ingin memulihkan keadaan mereka, bahkan di dalam penindasan, bahkan di dalam penganiayaan, perbudakan yang mereka hadapi. Tuhan ingin menjadikan mereka berkat. Tuhan ingin berinisiatif mendatangi mereka. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hal karena pertobatan mereka, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka, hanya karena semata-mata mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan sendiri yang menjadi tangan yang mengambil mereka, bahwa Tuhan sendiri yang mengajak mereka untuk kembali ke jalannya agar mereka tidak sesat. Begitu juga pada poin yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memberikan hati yang lembut. Kita ketahui dan kita mengenal bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki keras kepala, bangsa yang congkak, dan bangsa yang memiliki hati atau roh pemberontak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan berinisiatif untuk yang poin yang ketiga adalah memberikan hati yang lembut. Supaya dalam hati yang lembut mereka bisa sadar. Dalam hati yang lembut akan timbul ketaatan. Dalam hati yang lembut akan timbul kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menjauhi dosa dan pelanggaran. Di judul perikop kita ini Bapak Ibu, yaitu pembaharuan Israel. Artinya adalah jika Tuhan tidak menutup kemungkinan untuk pertobatan kepada bangsa Israel, sekalipun mereka adalah bangsa yang benar-benar keji di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sungguh mengasihi mereka. Apa yang menjadi refleksi daripada firman Tuhan pada hari ini? Yaitu yang pertama, cinta Tuhan besar bagi umat yang percaya kepadanya. Yang kedua adalah bahwasanya Tuhan Yesus atau Tuhan Allah tidak akan membiarkan umat yang dikasihinya jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga adalah kita sebagai umat pilihan Tuhan harus dapat menjadi peran atau menjadi terang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadi batu sandungan Bapak Ibu, tetapi biarlah kiranya kita boleh menjadi panggilan atau anak-anak Allah yang akan menjadi hamba Tuhan yang mampu menjalankan peran-peran sebagai anak-anak pilihan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Yesus, semoga ini menjadi berkat. Amin. Shalom.